Jadi daurah atau kalau istilah kita itu perkaderan, perkaderan itu kata dasarnya kader. Kader itu berasal dari bahasa Inggris keder, yang berasal dari bahasa Prancis juga keder. Kenapa? Karena Islam itu pernah sampai ke Prancis Selatan, kemudian melaksanakan apa yang disebut dengan kaderisasi itu, yang kemudian diambil istilah oleh Inggris, kemudian menjadi Indonesia menjadi kader. Ternyata dalam hasil penelitian saya, kader atau kader itu berasal dari kata kodir. Itu kodir artinya yang mempunyai kekuatan, yang punya kekuasaan. Nah, kalau dalam istilah Indonesia, kader itu adalah bingkai. Bingkai itu adalah satu alat yang menutup satu gambar atau satu foto yang kita cintai, apakah itu pemimpin, apakah itu keluarga, seperti itu. Jadi fungsi bingkai itu ada melindungi gambar yang ada di dalamnya. Kalau misalnya dia jatuh, maka kaca itu yang pecah atau bingkai yang pecah, tapi gambarnya tetap ada. Nah, sehingga dengan begitu maka kader Masyumi adalah bingkai yang melindungi Masyumi. Sedangkan Masyumi itu partai Islam, berarti kader Masyumi harus melindungi Islam dari diganggu, dikoyak, dirobek, dianiaya oleh kelompok yang lain. Nah, sehingga dengan begitu maka di dalam Masyumi itu ada 3 tingkatan perkaderan formal, yaitu yang disebut dengan kader 1, kemudian kader 2, kemudian kader 3. Terakhir, kalau sudah lulus kader 3, maka mereka akan ikuti KIM. KIM itu ada kader inti Masyumi yang dilaksanakan oleh Majelis Syuro. Kalau kader 1, kader 2, kader 3 dilakukan oleh DPD, DPW atau PP, seperti itu. Antara kader 1 dengan kader 2 ada namanya usro atau halaqah, dari 4 bulan sampai 6 bulan. Sehingga kalau lulus dari halaqah 1 atau usro 1 ikut pada kaderisasi kedua. Sudah itu kemudian ikut lagi usro kedua, lulus maka ikut lagi kader yang ketiga. Lulus baru disebut kader Masyumi. Ketika sudah jadi kader Masyumi bisa menjadi satu orang pejabat internal KPK, baik dari tingkat RT, RW, DPC, DPD, seterusnya. Tapi untuk menjadi pejabat publik, mulai dari presiden sampai misalnya camat, jadi anggota DPR pusat sampai DPR tingkat 2 harus melalui KIM. Karena KIM ini kalau di pemerintah Lemhanas. Lemhanas itu adalah satu jenjang pendidikan oleh pemerintah menyiapkan calon-calon pejabat negara seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kaderisasi di Masyumi. Sehingga dengan demikian setelah selesai KIM, maka mereka itu akan menjadi calon-calon mujahid, mujadid, mujtahid. Nah, sehingga dengan begitu maka mereka akan bisa berada pada sebuah lembaga internal maupun eksternal untuk mengurangi penyimpangan undang-undang, KKN, korupsi dan seterusnya, sehingga kemudian negara seperti sekarang ini dalam keadaan tidak baik-baik saja bisa diperbaiki ketika Masyumi mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin negara, memimpin provinsi, memimpin kabupaten, memimpin kota dan seterusnya. Itu tujuan dari kaderisasi yang sedang dilakukan di Purbalingga ini. Begitu, Mbak. Kemudian begini Ustadz, harapan apa yang diinginkan oleh Majelis Syuro terkait dari kader-kader hasil dari LK1 DPD Kabupaten Purbalingga ini, Pak? Yang pertama, saya berharap bahwa setelah 6 bulan dari sekarang, paling cepat 4 bulan, itu mereka sudah buat kaderisasi tingkat 2. Nah, sebelum melaksanakan kaderisasi tingkat 2, mereka setiap pekan atau 2 pekan, paling lambat 1 bulan, mereka harus usro. Nah, usro itu adalah mengkaji, mendalami materi-materi yang diperoleh dari dalam kader 1. Karena kader 1 waktunya terbatas cuma 2 hari, maka kemudian di usro itu dikaji dalam dengan buku-buku rujukan, baik tentang akidah, tentang kemasyumian, tentang keindonesiaan, tentang materi-materi yang lain seperti itu. Sehingga begitu, maka kegiatan itu akan berjalan di tingkat DPD sampai kemudian kalau sudah menjadi kader,
Kemudian peserta-peserta dari kader 1 itu atau kader 2 atau kader 3 bisa jadi ketua DPC, ketua RT dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga begitu diharapkan misalnya nanti 2029 paling lambat 2027 maka Purbalingga ini sudah mempunyai sekian ratus bahkan ribu anggota, sehingga kemudian sudah mempunyai calon-calon anggota DPRD di tingkat Kabupaten Purbalingga atau untuk tingkat provinsi Jawa Tengah. Bila perlu kalau ada memenuhi persyaratan sampai jalan anggota DPR pusat. Dengan begitu maka Purbalingga bisa dibangun dengan konsep-konsep masyumi yang selain tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 Pancasila, tapi juga sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.